Samsung walaupun sudah sangat bersaing di pasar monitor high-end dengan G8 dan G9 OLED-nya, mereka masih ingin bersaing juga di pasar entry level, khususnya di 24 inch Full HD 100Hz, yang tadinya itu udah ada Acer K243YE, dan juga ada ViewSonic VA2432H di harga 1,4 juta. Sekarang Samsung ngeluarin juga monitor yang bentuknya seestetik ini dan harganya sama dengan mereka berdua. Merakit monitornya untuk pertama kali sebenarnya nggak terlalu sulit, hanya aja masih membutuhkan obeng. Kita tinggal masukin aja tiang ke dalam kakinya dan kencengin pakai sekrup yang udah ada. Lalu tempelin tiangnya ke belakang monitor dan kencengin 2 sekrup yang sudah disediakan. Di kelengkapan lain juga ada kabel HDMI 1.4, 1 kartu garansi, dan juga adapter monitornya sendiri. Build quality dari monitor ini sih overall ya plastik semua ya, dan sangat disayangkan kalau dia itu nggak fleksibel sama sekali, jadi nggak bisa tilt, swivel, apalagi height adjustable. Tapi kalau mau ergonomis, di belakang itu masih ada kok VESA mount 100x100. Konektivitasnya ada satu DisplayPort 1.2, satu HDMI 1.4, satu USB 2.0 untuk service, dan juga ada power port. Tombol OSD-nya sudah menggunakan analog, namun ditaruhnya di bagian kanan belakang monitor. Secara desain overall ya, gue sebenarnya demen sih dengan monitornya ini yang cukup elegan. Ada 3 sisi bezel-less dan bezel yang agak tebal ada di bawah dengan logo yang menurut kita cukup stealthy. Kurang lebih desainnya mirip lah dengan Acer K234YE. Sama-sama berseni dibandingkan ViewSonic VA2432H. Nah, kalau menurut spesifikasi, monitor ini punya 100% sRGB yang dibuktikan dengan pengetesan kita di mana sRGB-nya mencapai 98%, Adobe RGB-nya 76%, dan DCI-P3-nya 79%. Masih cocok buat creator-creator di sosial media. Brightness-nya ada di sekitar 300 nits atau persisnya di 293 nits, di mana ini cocok buat ruangan-ruangan yang cukup terang seperti kantor. Panelnya IPS dengan refresh rate sampai 100Hz, yang berarti dipakai gaming masih lebih oke dibandingkan 60 atau 75Hz. Mereka juga klaim bahwa monitor ini sudah 1 millisecond MPRT dan support AMD FreeSync. Gokil ya, sekarang monitor murah aja fiturnya udah banyak banget. Menu OSD-nya punya layout yang berbeda dengan Samsung kelas atas, yang ini lebih basic, tapi untungnya masih simpel buat dipakai. Lanjut ke pengetesan motion blur, sebenarnya di sini ada 4 preset buat mengatur blur atau ghosting di layar ini, dari standar, faster, fastest, dan extreme MBR. Testing di fastest, di UFO test kita melihat ternyata di frame rate 100 fps sekalipun blurnya ini lumayan kelihatan, seperti garis-garis putih yang ada di UFO-nya itu nggak kelihatan jelas. Dan kita mencoba juga di settingan terakhir, yaitu Extreme MBR, di mana UFO-nya itu kelihatan bener-bener jelas, tapi dengan konsekuensi warnanya lebih pudar, brightness-nya diturunkan, dan ada ghosting. Kalau saat gaming sih ya, jujur karena kita juga bukan gamer yang kompetitif, kita nggak merasakan adanya artefak-artefak tersebut ataupun blur saat main game. Game-game AAA yang kita mainin seperti Mafia Definitive Edition atau Witcher 3 ya asik-asik aja, terutama karena color gamutnya luas dan ya refresh rate-nya itu sih yang paling bikin gaming experience-nya puas di harganya. Beda banget sama yang hanya 60 atau 75Hz. Buat konsumsi dayanya juga monitor ini sangat hemat loh. Kalau di 50% brightness dan response time faster dia hanya 10 watt, sementara saat brightness full, freezing on, game mode on, dan response time fastest dia hanya 14 watt aja. Jadi dengan bertambahnya monitor 24 inch Full HD 100Hz di angka 1,4 jutaan, ini membuktikan kalau monitor Full HD 75Hz itu harganya harus lebih turun lagi. Walaupun ya memang sih secara spek dia ini udah terkesan worth it, tapi build quality-nya itu agak kurang dan juga tidak ergonomis. Jadi mesti pakai mount lagi kalau misalnya mau lebih ergonomis. Nah, bedanya dengan Acer K243YE, yang Acer itu dia bisa tilt, sementara ini nggak ada. Acer punya speaker, ini juga nggak ada. Tapi Acer itu masih pakai D-Sub, yang ini udah ada DisplayPort-nya. Tapi menurut kalian, monitor ini nanggung nggak sih kalau misalnya tahu di harga 1,8 juta itu udah ada ViewSonic Omni
yang udah sampai 165 Hz? Coba deh kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi paling itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.